Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dan saya juga ucapkan selamat datang di webinar Pusat Penelitian Politik LIPI yang kali ini bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia. Dan topik webinar pada siang hari ini adalah diskusi dan bedah buku Membumikan Pengawasan Pemilu yang ditulis oleh Bapak Afifuddin, Komisioner Bawaslu RI, dan beliau juga baru-baru ini menjadi anggota DKPP ya Pak, begitu. Dan di webinar kali ini sudah hadir pembahas kita dan juga tentunya penulis buku ini sendiri. Saya mau menyapa dulu ke Pak Afif. Pak Afif, selamat datang. Sehat Pak? Selamat siang Mbak Dona. Alhamdulillah sehat sekali. Ya sibuk ya Pak. Udah mau pilkada. Iya gitu. Ya, dan selanjutnya sudah hadir pula bersama kita di sini Mbak Sandra sebagai pembahas dari buku yang akan dibedah pada siang hari ini. Selamat siang Mbak Sandra, selamat datang. Halo Mbak Sandra. Dona, selamat siang Mas Afif. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua. Terima kasih sudah datang. Ya, sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah, sehat-sehat juga ya Bu Mil. Iya. Ya, jadi hadirin dan juga pendengar, pemirsa juga, viewers kita di YouTube juga, pada siang hari ini kita akan membedah buku ini ya, buku Membumikan Pengawasan Pemilu yang ditulis oleh Bapak Afifuddin, Komisioner Bawaslu RI. Dan seperti yang kita tahu, pengawasan pemilu itu merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia sebetulnya, tapi juga di setiap negara demokrasi. Dan kita tahu bahwa international idea itu menyebutkan ada 15 standar pemilu demokratis, 15 standar pemilu demokratis yang diakui secara internasional, dan salah satunya adalah adanya poin pemantauan pemilu. Nah, uniknya di Indonesia ini kita tidak hanya pemilu tidak hanya dipantau oleh civil society, namun juga di Indonesia ada sebuah lembaga bernama Bawaslu yang Bawaslu ini memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan pemilu. Nah, apa saja kemudian yang unik dari buku ini? Apakah buku ini menceritakan Bawaslu secara kelembagaan saja, atau kemudian ada juga pengalaman-pengalaman dari Bapak Afif sendiri sebagai salah satu pimpinan dari lembaga ini? Semuanya akan dibahas secara tuntas pada siang hari ini. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar, baik melalui Zoom kami maupun melalui kanal YouTube di LIPI. Saya ucapkan selamat datang, selamat di diskusi ini, dan kami juga membuka nanti sesi diskusi bagi Bapak Ibu dan pemirsa semuanya melalui aplikasi Zoom. Jadi untuk peserta webinar yang sudah terdaftar di Zoom dan sedang mengikuti jalannya diskusi ini bisa mengajukan pertanyaan nanti pada sesi diskusi melalui menu tab Q&A yang ada di pojok kanan layar Zoom masing-masing. Jadi silahkan nanti disebutkan namanya, kemudian institusi dari mana, dan pertanyaannya. Pertanyaan bisa diajukan kepada Pak Afif secara langsung sebagai penulis buku ini, maupun juga kepada Mbak Sandra yang membahas buku ini. Nah, nampaknya tidak usah panjang kali lebar lagi. Saya di sini mau mendengar sebetulnya apa yang menjadi atau apa yang men-trigger Pak Afif akhirnya menulis buku ini, pengalamannya bagaimana dalam menulis buku ini, serta apa sebetulnya isi dari buku ini. Langsung saja saya undang Bapak Afif untuk membagi ceritanya tentang penulisan buku ini dan juga intisari dari buku ini. Saya persilahkan kepada Pak Afif. Ya,
Uh, Oke, terima kasih Mbak Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Mbak Sandra. Saya pikir seangkatan atau senior saya, kalau masuk kuliahnya jauh sekali berarti masih adik saya. Kemudian Dona, Bumil ini, yang saya hormati teman-teman dari LIPI yang sudah menyediakan waktunya untuk berdiskusi bersama-sama. Kemudian juga teman-teman yang mengikuti diskusi baik di Zoom maupun channel YouTube dan media lainnya. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa diskusi, terutama saya ya, karena pertama tentu konteksnya bukan karena buku ini dibahas, tapi saya lagi ingin feedback atas banyak hal. Saya mau bercerita sedikit tentang latar belakang dan situasi terakhir mungkin ya, sebelum masuk ke isi buku. Mohon izin, alhamdulillah buku ini sebenarnya diterbitkan oleh Elek Media Komputindo ya, salah satu jaringan Gramedia. Direncanakan sebelum situasi COVID, kan begitu. Setelah suasana COVID, semua berubah. Semua toko juga tutup. Jadi rencananya berubah total. Pilihannya terbit sekarang atau nanti, tapi nggak jelas. Kayak pilkada gitu. Kalau nggak dilangsungkan, nunggu corona habis, kapan nggak tahu. Akhirnya saya beranikan diri untuk tetap diterbitkan. Alhamdulillah dari 2000 yang dicetak pertama, sudah, nah ternyata kan online-nya belum bisa dipesan. Karena belum bisa dipesan, akhirnya saya menghubungi penerbit untuk kita beli dengan cara distribusinya dengan ala kita. Jadi dengan medsos dan seterusnya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah keluar dari penerbit itu sekitar 1.650 buku. Saya menyisakan sekitar 100 sampai 200-an untuk perpustakaan. Tentu ada kolega yang dengan sangat senang saya harus membaginya, ada teman-teman yang mau mengganti ongkos cetak dan ongkos kirim. Yang menarik sebenarnya dinamika ini di situasi COVID ini menarik menurut saya. Banyak orang jabri ke saya, misalnya saya hanya punya katakanlah uang sekian, tapi saya ingin punya buku ini, saya kirim. Jadi intinya banyak hal baru di situasi COVID ini, termasuk mungkin bahasa sederhananya itu bagaimana cara kita memasarkan. Nah, teman-teman bisa lah lihat di medsos betapa sekarang situasi orang saling dalam tanda kutip men-share ilmu, men-share buku itu dengan cara yang bervariasi macam-macam. Nah, ini hal lain yang ada di luar pikiran kita, yang itu menurut saya mengembirakan. Yang penting bagaimana pesan ini sampai cepat ke teman-teman, Bapak Ibu, tanpa mengurangi sisi-sisi yang lain. Nah, buku bedah buku kali ini alhamdulillah sudah yang ke-7. Dengan launching perdananya kita pakai istilah donasi. Donasi itu dilakukan oleh teman-teman LSM, teman-teman Kolase, cabang dari Kode Inisiatif, dan alhamdulillah terkumpul uang waktu itu 20 juta untuk kita sumbangkan ke korban COVID. Jadi caranya peserta bayar, kemudian lelang. Dan alhamdulillah satu buku ada yang menghargainya 1,9, tapi lebih konteksnya ke charity. Lebih konteksnya untuk apapun bisa kita lakukan untuk menggalang solidaritas dan seterusnya. Momentumnya saja, tidak ada ide yang tadinya kita rumuskan, tapi begitu suasana ini membuat kita harus beride. Jadi itu juga sebenarnya semangat inti dari buku ini, yaitu yang soal praksis adalah soal inovasi. Inovasi bagaimana pengawasan dilakukan, inovasi bagaimana partisipasi ditingkatkan. Teman-teman, Mbak Sandra dan para hadirin dan hadir on, ya kan? Ada yang hadirin, ada yang on, semua ini berarti hadir. Ya, saya memulai menulis buku ini sebenarnya karena sebenarnya bukan buku pertama ya dalam konteks pemilu yang saya tulis, tapi kalau yang sendiri sifatnya dan sangat reflektif itu memang ini. Kenapa saya berpikiran kalau saya menulis buku ini di akhir periode, itu terlalu telat, suasananya sudah hilang.
Apalagi suasana pilkada sekarang, kalau kemudian disamakan berceritanya dengan situasi pilkada sebelumnya, di mana kami waktu di Bawaslu juga sudah mengurusi pilkada, itu nggak masuk nanti, nggak dapat. Karena terlalu banyak hal baru dalam situasi COVID ini. Maka pasca Pileg Pilpres menurut saya banyak hal yang harus kita share. Buku ini sebenarnya diawali dengan cerita-cerita, kisah-kisah tentang lembaga kita yang berkembang, yang butuh bertumbuh kembang ya. Saya mengistilahkan Bawaslu itu lembaga pengawas yang sedang bertumbuh kembang. Ada orang yang setuju 100%, ada yang mengkritik, ada yang tidak setuju terkait kewenangan-kewenangan seperti tadi Dona sampaikan. Hampir tidak ada negara yang persis banget kelembagaan pengawas pemilu seperti apa yang ada di Indonesia. Tapi bagi saya, dan tentu dari dimensi ilmu politik ini menarik, untuk kemudian kita dalam tanda kutip berdikari dan yakin dengan apa yang ada dalam tradisi kita. Bagaimana apa yang belum ada di negara lain, itu tidak mesti juga tidak harus ada di kita. Semangatnya itu sebenarnya. Artinya kalau kita bisa memberikan best practices, kita bisa memberikan contoh-contoh terbaik. Kalau dalam buku ini, salah satu contoh terbaik kita yang didiskusikan di forum di Amerika sana, meskipun kami nggak datang, ternyata yang diapresiasi orang luar adalah betapa sisi pencegahan terhadap berita bohong atau hoax. Itu ada di salah satu halaman, saya lupa. Yang itu saya dapatkan bukan dari saya sendiri, saya dapat dari orang lain yang dia menceritakan sebuah konferensi yang ada orang asing menceritakan keberhasilan Indonesia mengantisipasi hoax, meskipun ya kita tahu dalam situasi pemilu seperti itu kemarin, tapi inilah kadang-kadang istilahnya hasil karya atau apa yang kita lakukan itu orang lain yang menilai begitu. Bisa jadi kita anggap ini hal biasa saja, bahkan kita merasa tidak maksimal, ini masih banyak banget yang nggak bisa kita lakukan, misalnya gitu. Tapi orang bisa punya perspektif yang lain. Itu di antara contohnya. Jadi kelembagaan kita yang berkembang dari yang panwas masih di bawah KPU berkembang menjadi seperti sekarang ini dengan kewenangan yang menurut saya paling banter itu saat kita jadi Bawaslu itu yang kemarin ini, di mana kewenangan-kewenangan untuk menghasilkan putusan dari sisi penindakan sudah diberikan, itu luar biasa. Ini saya ulas di bab pertama misalnya, sejarah pengawasan, tapi ini bisa dapat dari banyak sekali lembaga atau tulisan-tulisan dari teman-teman yang lain. Ini saya jelaskan di bagian awal bab 1, kemudian juga yang di situ saya potret adalah soal kelembagaan penyelenggara ini sendiri, termasuk relasi antara ruang publik, masyarakat sipil, dan lembaga penyelenggara. Kenapa demikian? Nah, ini ada motivasi yang sangat individual sebenarnya, sangat pribadi. Sejak tahun 99 saya sudah bergelut dengan dunia pemilu, yang itu tidak pernah saya niati sama sekali. Saya mulai dari mengawasi TPS, Dona nanti kalau waktunya kelamaan diingatin ya. Jadi saya tahun 99 sudah mantau TPS tanpa sadar saya ini ngapain itu saya nggak tahu. Tapi lama-lama saya senang dengan dunia ini. Saya merasa ada hal lain yang kita sedang perjuangkan karena dinamika sekarang dengan dulu berbeda. Romantisme masa lalu saat itu betapa gerakan masyarakat sipil untuk mengawal pemilu itu dahsyat. Bukan dari hanya sekedar misalnya supporting banyak sistem termasuk donor dan seterusnya, tapi dinamikanya menarik karena kita dianggap sebagai negara yang sedang diuji betul transisi dari pemilu Orde Baru menuju pemilu yang di masa reformasi. Pertaruhannya luar biasa. Jadi kalau kita menyoal kekhawatiran pemilu kita saat-saat ini, itu sebenarnya menurut saya tidak ada apa-apanya juga dengan transisi saat itu. Orang mendramatisir kayaknya saat itu, bahkan akan ada kerusuhan dan seterusnya. Kita bisa lalui itu. Kalau ada 1-2 kasus meledak, biasalah. Tahun 55 pun demikian. Artinya, kita tidak boleh melupakan sejarah bahwa ada hal yang bisa jadi sudah kita bisa lewati. Dan harusnya itu jadi pembelajaran. Bukan seakan-akan kita putus, seakan-akan kita baru menghadapi masalah pemilu itu sekarang. Nah, lembaga Bawaslu ini kan ada karena situasi sejarah.
Kalau kita tidak pernah menyoal tentang hubungan misalnya militer dengan politik, bisa jadi hak pilih tentara, polisi itu boleh di kita, karena itu hak paling asasi. Di banyak negara misalnya seperti saya mantau di Nepal saat itu, TPS dijaga pasukan bersenjata, tapi pada saat yang sama dia bisa masuk untuk memberikan hak suara. Di kita bisa jadi karena motivasi ada trauma di saat Orde Baru, mobilisasi politik dengan cara-cara seperti itu, kemudian kita harus berpikiran untuk nanti dulu memberi hak pilih terhadap TNI Polri. Bisa jadi kita bisa berdebat soal ini. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang kemudian kalau menurut Prof. Ramlan itu kan seperti main bola. Kalau di main bola itu semua aturan negara sama. Tapi kalau pemilu tidak, sebenarnya kita yang bisa merumuskan sendiri. Ingat kita tahun 2004, saat orang disuruh untuk nyontreng tidak nyoblos. Waktu itu narasi yang dibangun adalah kita menjadi bagian dari negara yang kategorinya bodoh. Karena metode pemilihannya masih nyoblos, maka kita harus nyontreng. Orang takut dibilang bodoh semua, berubah kita. Banyak sekali suara nggak sah. 2009 kembali nyoblos, tidak ada itu narasi kebodohan. Artinya kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman pelaksanaan masa lalu yang belum terlalu jauh. Maka ada orang yang mengkritik sebagian dari kita ini mengalami sindrom SMS, short memory service, gitu ya. Gampang lupa masa lalu seakan-akan hal baru semua yang ada, padahal tidak. Nah, Bawaslu ini kan begitu juga. Kenapa ada lembaga ini? Dulu semacam legitimator saja atas proses ini, seakan-akan pemilu ini diawasi, tapi sejatinya pengawasnya tidak punya kuasa apapun. Semakin ke sini, semakin dikuatkan, dan sampai saat ini menurut saya menjadi lembaga penyelenggara dalam konteks ini pengawasan yang paling kuat di dunia. Nah, dalam konteks penulisan buku ini, di bab ini saya bercerita soal pengalaman saya di masyarakat sipil, betapa tantangan dinamika kita di masyarakat sipil juga semakin beragam. Bab kedua sebenarnya salah satu di antara inti buku ini yaitu adalah menyatukan partisipasi dan pengawasan. Ini sebenarnya buku ini kalau saya juduli partisipasi dalam pengawasan itu juga sama artinya, tapi tidak membuat orang bertanya, alah partisipasi sudah tiap hari disebut oleh KPU Bawaslu. Tapi begitu kita kasih tulisan membumikan dengan narasi-narasi yang ada juga penjelasannya, orang jadi bertanya-tanya, apa bedanya? Nah, sebagian semangat membumikan itu semangat partisipasi. Bagaimana pemilu itu dekat dengan masyarakat, bagaimana kemudian orang mudah untuk terlibat dengan banyak varian yang bisa dilakukan. Nah, saya kira gerakan-gerakan atau Bawaslu ini menjadi katalisator masyarakat sipil yang harusnya dikembangkan. Kalau KPU kan sudah sangat sibuk dengan teknis pemilihan, teknis bagaimana melakukan pendidikan pemilih juga, tapi Bawaslu punya rentang kendali yang lebih fleksibel. Maka semua LSM, semua masyarakat sipil itu bisa sangat mudah berinteraksi dengan kami. Meskipun ini harusnya juga bisa dilakukan di teman-teman KPU. Dan menurut saya salah satu nyawa kuasanya Bawaslu itu adalah kolaborasi yang baik dengan masyarakat sipil, peneliti, dan seterusnya. Maka banyak sekali kawan-kawan yang terlibat dalam beberapa aktivitas itu. Nah, sebagian besar isi buku ini di bab-bab awal adalah soal filosofi pengawasan. Misalnya soal filosofi bagaimana peran masyarakat dalam ruang publik dan seterusnya. Soal bagaimana teori-teori Habermas soal public sphere itu coba kita elaborasi meskipun nggak terlalu jauh. Ini karena latar belakang saya yang juga belajarnya di UI negeri, UIN maksudnya. Ya, fakultasnya itu Usuluddin itu filsafat. Jadi banyak sekali kita kenal filsafat. Teori-teori filsafat itu kuat sekali yang kemudian membawa kita kepada cara pikir yang sangat liberal. Ada masa-masa di mana saya harus berdialektika dengan diri saya, misalnya soal pikiran-pikiran yang luar biasa liberal.
kenapa jilbab wajib dan seterusnya, itu pernah saya mengalami masa-masa itu, pernah saya mengalami masa-masa yang luar biasa. Nggak pernah saya pikirkan sebagai orang yang ditakdirkan atau lahir dari kampung, hidup dibesarkan di pesantren, menghadapi situasi Jakarta yang luar biasa mengagetkan ini. Kemudian terkait dengan tema-tema pengawasan, saya tuliskan di bab ketiga, keempat, termasuk inovasi-inovasi kita. Nah, Mbak Sandra, teman-teman sekalian, di periode kali ini Bawaslu merubah logo misalnya, karena ini kewenangan yang ada di bagian saya. Jadi saya mau memberi informasi, Bawaslu ini kan isinya 5 orang secara pimpinan. Kebetulan 4-nya itu orang hukum semua. Jadi ya dimensi-dimensi hukum nggak mungkin saya akan mengambil peran itu karena sudah banyak ahlinya. Nah, peran-peran pengawasan itu dunia yang memang saya geluti, kehumasan dan seterusnya itu S2 saya sebenarnya komunikasi politik, sehingga saya sangat senang bagaimana mempoles lembaga ini, termasuk kenapa saya rubah, bukan saya ya, kita semua berdiskusi. Apa sih makna bersama rakyat awasi pemilu dalam konteks kami? Pengawasan dalam konteks pencegahan itu harus melibatkan semua orang, maka bersama rakyat. Siapapun boleh terlibat. Tapi begitu penegakan keadilan yang lewat salah satunya mekanisme penegakan hukum, itu harus dengan lembaga yang terkait. Misalnya, kalau kewenangan penindakan itu ada di Bawaslu, tidak boleh semua orang mau menegakkan keadilan, melakukan penghukuman terhadap orang yang dianggap bersalah. Yang penting kaitannya dengan pemilu. Nah, dari situlah sebenarnya kita mau mencoba, kenapa misalnya kata-katanya itu keadilan. Nah, kita berpikir penegakan hukum itu bagian dari cara menuju keadilan pemilu. Tapi di antara cara yang lain memberi keadilan itu adalah dengan memberikan juga informasi-informasi pencegahan kepada pemilih. Contoh begini, kalau tetangganya Mbak Sandra di kampung, Mbak Sandra orang kota ya, di kota, saya nggak bermaksud istilahnya itu ya, stigmatisasi desa dan kota itu sama saja sekarang semakin tipis. Bahkan katanya semakin banyak orang harus berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya original, kampung dan seterusnya. Kalau kita punya tetangga yang tidak tahu sama sekali kalau dia dapat uang diberikan oleh orang atau tim sukses, lantas dengan itu dia bermotivasi untuk memilih dan memang disuruh, kamu tak kasih uang ini, pilih nomor ini ya, atau pilih calon ini. Dia kemudian dikasih penegakan hukum, dihukum. Tapi dia nggak tahu sama sekali, dia nggak pernah lihat TV, dia nggak pernah. Sejatinya dia mendapatkan proses penegakan hukum sebagai proses menuju keadilan, karena dia salah dia dihukum. Tapi dia tidak mendapatkan keadilan informasi atas apa yang dia harus tahu dan tidak tahu. Maka mendekati penegakan keadilan ini harus juga dengan pencegahan. Maka di semua lembaga penegakan hukum, katakanlah di KPK, pencegahan ini jauh katanya malah biaya anggarannya lebih tinggi, meskipun kadang-kadang kita lebih senang yang berapa sih yang kamu tangani dan seterusnya. Artinya kan ini harus berkelindan dan kerja sama, harus saling dihubungkan gitu, nggak bisa dilepaskan. Jadi proses hukum bagian dari menuju keadilan pemilu. Nilai keadilan mestinya lebih tinggi daripada hansip penegakan hukum. Kemudian, nah yang bab 4 ini saya menuliskan sebenarnya urusannya hanya urusan apa-apa yang sudah kita lakukan terkait dengan kita, misalnya bagaimana kita berinteraksi di luar negeri menjadi salah satu lembaga yang bergabung dalam aliansi atau koalisi KPU dunia, ya Bawaslunya cuma kita. Bagaimana kita berkoalisi dengan badan peradilan, ya Bawaslunya cuma kita, yang itu salah satu lompatan yang menurut kami kita bisa lakukan di periode kali ini, dan juga ide-ide sekolah kader pengawasan dan seterusnya juga kita lakukan di sini. Kemudian beberapa contoh yang semacam championnya juga saya sebutkan, tapi tidak terlalu detail. Kemudian yang terakhir bab 5 itu sebenarnya semangat inti dari buku ini. Saya berangkatnya dari nilai-nilai yang pernah
sampaikan Gus Dur misalnya soal pribumisasi Islam. Dalam konteks itu sebenarnya begini, dulu kan termasuk Wali Songo berdakwah di Pulau Jawa itu diantaranya kan untuk menggantikan prosesi wudhu yang mereka belum terbiasa, maka digantilah dengan cuci tangan, cuci kaki sebelum masuk ke tempat ibadah. Yang ketika saat COVID Corona kembali itu harus dilakukan, itu cuci tangan yang banyak. Artinya apa? Bagaimana aktivitas pemilu ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Saya mengistilahkan kalau di sana, di mana-mana ada kelompok-kelompok, katakanlah arisan, katakanlah kelompok-kelompok kecil, itu bisa kita internalisasi secara nilai. Tidak harus kemudian event baru diciptakan. Kalau ada teman-teman milenial dengan aktivitas hobinya, kita harus bisa masuk ke sana. Nah inilah membumikan, mendekatkan antara ide gagasan yang dianggap orang jauh, sebenarnya bisa kita sangat turunkan pada level yang sangat sederhana. Tentu banyak pihak yang harus kita ajak kerjasama. Tapi pada intinya bagian dari semangat lembaga ini ada sebenarnya adalah bagaimana menolak kemafsadatan, kerusakan dari sisi orang-orang yang mau merusak kualitas pemilu dengan melakukan pelanggaran itu senantiasa terbuka. Dan ini ada dalam bagian akhir. Dalam konteks saya sering memberikan pembekalan ke jajaran pengawas, saya bilang begini, bedanya pengawas dengan kelompok masyarakat umum, ini bagian akhir yang saya mau ceritakan, dengan kelompok katakanlah pengkhotbah juru dakwah itu dua. Bedanya satu yang paling menonjol. Pertama, juru dakwah itu harus selalu berpikiran positif atas apapun. 1.000 orang di depannya diceramai, kita harus berpikiran bahwa semua orang ini orang baik yang akan ikut saya. Tapi menjadi pengawas, sikap kewaspadaan atau dalam tanda kutip kecurigaan harus kedepankan. 1.000 orang depan kita pasti ada nih orang yang mau nyuri-nyuri kesempatan, orang yang mau melampaui aturan, orang yang akan mencurangi proses pemilu. Nah itu bagian dari kewaspadaan. Nah dalam doktrin-doktrin baik keagamaan maupun prinsip-prinsip dasar yang kita anut sebenarnya mencegah itu selalu juga lebih baik daripada mengobati. Meskipun tidak selalu lebih seksi dalam tanda kutip. Mencegah itu selalu dianggap itu yang paling baik sebenarnya, tapi susah kita lakukan. Orang kalau belum pernah sakit itu kadang-kadang nggak yakin kalau kemudian sakit itu benar-benar menyakitkan. Saya kira ini yang bisa saya share. Mohon maaf kalau kepanjangan. Saya terlalu senang diajak diskusi ini. Dan ya yang paling saya harapkan sebenarnya catatan kritis baik dari Mbak Sandra maupun teman-teman LIPI yang lain, teman-teman yang bergabung di forum ini, ada Mas Yus juga tadi yang gabung, peneliti soal yang tulisnya baru di Tempo juga, soal soal dinasti. Nah, itu juga teman diskusi saya banyak hal. Dan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, para peserta pada diskusi kita kali ini, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Afif. Jadi satu poin yang saya dapat dari paparan Bapak tadi adalah bahwa di dalam buku Membumikan Pengawasan Pemilu ini intinya pengawasan pemilu yang seolah bahasanya itu kayak dikayangan banget, yang susah. Apa itu pengawasan pemilu? Pemilu aja udah susah, apalagi pemilu yang harus diawasi, ya itu lebih rumit ya pastinya. Nah, di buku ini dicoba untuk dijelaskan secara mendetail dan intinya adalah mengajak masyarakat untuk juga bisa mengawasi pemilu, begitu ya Pak. Dan langsung saja, saya ingin dengar komen dari Mbak Sandra mengenai buku ini, dan mungkin juga ada insight-insight lainnya yang bisa menambah pengetahuan kita semua berkaitan dengan pengawasan pemilu tentunya. Dan oleh karena itu saya persilahkan Mbak Sandra untuk menyampaikan catatannya. Baik, terima kasih Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang saya hormati Mas Afif, penulis mahakarya yang berjudul Membumikan Pengawasan Pemilu, Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. Buku ini setebal 240 halaman ditambah 12, terbagi dalam 5 bab. Lalu salam hormat saya, sekalian salam kenal untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang menyempatkan bergabung untuk bersama-sama mendiskusikan buku yang luar biasa ini. Ditulis oleh orang yang luar biasa juga. Pertama, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Mas Afif. Mohon izin saya memanggil Mas ya, supaya lebih ringan. Sebagai anggota Bawaslu RI, Mas Afif ternyata masih sempat mendedikasikan waktunya untuk menulis di tengah kepadatan jadwalnya. Nah, sehingga dengan hadirnya buku ini, kita semua bisa mendapatkan pengetahuan baru atas apa itu membumikan pengawasan pemilu. Nah, yang kedua, sebentar, saya punya PowerPoint, mohon izin untuk menampilkan PowerPoint. Nah, ya, enggak jalan ya. Nah. Ya, nah, jadi menurut saya harus diakui bahwa buku ini timely banget. Jadi ini nampaknya inilah insting seorang pengawas pemilu. Mas Afif benar-benar menangkap momen dengan sangat baik. Beliau menerbitkan buku Membumikan Pengawasan Pemilu tepat menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Di mana semua orang pasti akan membutuhkan buku ini. Nah, lalu seperti yang sudah diceritakan oleh Mas Afif tadi, buku ini menceritakan pengalaman penulis sekaligus temuan empiris yang bertolak dari landasan filosofis. Jadi dengan membaca buku ini, kita diajak jalan-jalan, diajak menyusuri lorong waktu. Buku ini punya landasan filosofis yang kuat. Ada John Locke dengan kontrak sosialnya, ada Thomas Hobbes, ada J.J. Rousseau, dan masih banyak lagi. Lengkap lah pokoknya kajian filosofis di buku ini. Pendekatan filosofis ini kemudian menjadi landasan teoritis dari temuan-temuan empiris yang berhasil dikemukakan dengan smooth di dalam buku ini. Jadi abstraksi filosofi itu kemudian dibumikan oleh Mas Afif menjadi landasan konseptual atas peristiwa yang terjadi seputar pemilu, terutama soal pengawasan pemilu yang menjadi bidang penulis. Harapannya untuk memenuhi rasa keadilan pemilu. Nah, buku ini juga mengulas tentang sejarah pengawasan pemilu. Di bagian awal buku ini kita sudah disuguhi dengan sejarah. Lalu kita juga dibawa ke masa kemerdekaan. Kita dibawa ke zaman Orde Baru. Sampai dengan masa reformasi, sampai hari ini. Jadi dengan membaca buku ini, seolah kita menyaksikan transformasi lembaga pengawasan pemilu.
mulai dari namanya Panwaslak, pengawas pelaksanaan pemilu. Yang zaman Orde Baru itu dia ada di bawah kejaksaan. Sampai ke hari ini, Bawaslu memiliki kewenangan yang belum pernah dimiliki sebelumnya, yaitu kewenangan pencegahan, penindakan, dan mengadili. Kewenangan ini disebut oleh Mas Afif sebagai kewenangan yang lengkap. Dan mungkin memang hanya dimiliki oleh Bawaslu. Seperti yang diungkapkan Mas Afif di halaman 10, bahwa belum ada lembaga lain di dalam ketatanegaraan Indonesia yang mempunyai kekuatan seperti itu. Nah, kemudian, tetapi meskipun kewenangannya lengkap, tetapi di buku ini juga diceritakan bahwa Bawaslu tetap menyadari sepenuhnya bahwa lembaga ini tidak hidup di ruang hampa. Bawaslu tetap butuh pihak lain. Misalnya, Bawaslu tetap bersinergi dengan mitra kerjanya, yaitu KPU, PPATK misalnya, untuk melacak dana kampanye. Dengan media misalnya, terkait keterbukaan informasi publik. Lalu dengan Komisi Penyiaran Indonesia, atau KPI, terkait aturan kampanye di televisi misalnya. Semua itu disebutkan di dalam buku ini. Dan tidak hanya itu, Bawaslu juga melibatkan masyarakat. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, ada partisipasi masyarakat di dalam fungsi yang dijalankan oleh Bawaslu. Nah, penghargaan atas partisipasi masyarakat di dalam pengawasan pemilu itu disebutkan di halaman 155 bahwa pengawas pemilu sejatinya adalah masyarakat itu sendiri. Dan saya suka kalimat itu. Jadi pengawas pemilu sejatinya adalah masyarakat itu sendiri. Nah, selain itu juga di buku ini juga diceritakan bahwa Bawaslu juga concern dengan kelompok disabilitas. Itu ada beberapa halaman di halaman 147 sampai 151. Buku ini kaya data dan syarat pengalaman. Ini menjadi salah satu keistimewaan dari buku ini dibandingkan dengan buku-buku serupa. Nah, tentu saja karena buku ini berisi tentang catatan kritis dari orang dalam gitu ya, maka buku ini kaya dengan pengalaman yang bisa menjadi bahan pembelajaran buat kita semua untuk terus memperbaiki kualitas pemilu kita. Selain itu, buku ini juga kaya ulasan angka. Dari buku ini, kita bisa mengetahui angka-angka yang terkait dengan persoalan daftar pemilih misalnya, atau angka yang terkait dengan dana kampanye. Yang belum tentu angka itu ada di buku serupa yang ditulis bukan oleh orang dalam. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tapi jangan khawatir, meskipun buku ini kaya data, tapi buku ini dikemas dengan ringan. Menurut saya, buku ini bisa masuk dalam kategori sebagai buku ilmiah tapi populer. Jadi buku ilmiah populer. Nah, dan yang menarik dari buku ini adalah, di buku ini kita tidak melulu disuguhi ulasan yang serius. Ada sisi lain dari penulis yang disisipkan di 1-2 paragraf di buku ini. Jadi ada kalanya penulis menyisipkan 1-2 paragraf kalimat yang lebih ngepop. Berikut saya ada mengutip salah satu kalimat yang ngepop itu. Mohon izin Mas Afif untuk menampilkan. Nah, pagi itu saya akan membaca dengan gaya bacaan novel. Pagi itu Jakarta mulai bergeliat. Matahari beranjak naik, menyelinap di antara gedung-gedung pencakar langit di wilayah segitiga emas, Sudirman, Tamrin, dan Rasuna Said. Hari itu bertempat di salah satu hotel di kawasan Sudirman, 25 September 2018, Bawaslu menyelenggarakan peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu menjelang pemilu 2019. Panitia tampak sibuk menerima tamu yang hadir. Saya rasa segitu aja, daripada nanti Bapak, Ibu, dan teman-teman semakin baper dengan kalimatnya Mas Afif. Jadi ketika saya membaca kalimat ini, saya merasa buku ini ringan. Buku ini bisa dibaca siapa saja. Sasaran pembacanya menjadi lebih luas. Dan bahkan saya merasa mungkin ini bisa dipertimbangkan oleh Mas Afif untuk menerbitkan novel mungkin ya, setelah pilkada serentak selesai. Nah, dari sekian banyak keistimewaan buku ini, saya ada sedikit pertanyaan Mas yang kurang diulas di buku ini. Nah, yang pertama,
Saya belum menemukan jawaban mengenai persoalan DPT yang selalu muncul di setiap periode pemilu. Sebenarnya masalahnya di mana? Jadi sebetulnya Mas Arief sudah, menyinggung soal DPT sih, di halaman 50-an dan 92, tetapi, belum terjawab, kenapa persoalan DPT itu selalu muncul di setiap pemilu. Nah, lalu yang kedua, sebenarnya saya juga menunggu elaborasi mengenai silang pendapat antara Bawaslu dengan KPU atau dengan mitra yang lain lah. Sebenarnya sudah sempat disinggung sedikit di baris ketiga halaman 91, tapi, ceritanya kurang panjang, mungkin lebih menarik kalau diekspor. Nah, juga termasuk, cerita tentang dinamika di dalam sentra Gakumdu, itu juga belum diulas. Saya rasa, pasti ada banyak cerita menarik lah di dalam, fungsi koordinasi dengan, dua lembaga yang lain di sentra Gakumdu. Nah, apakah mungkin yang belum diulas di buku ini akan ditulis di buku berikutnya? Nah, saya menunggu kalau itu akan ditulis di buku berikutnya. Lalu kemudian, sedikit menambahkan saja untuk, di halaman 94. Jadi, di halaman 94 itu disebutkan persoalan DPT itu, menjadi pertaruhan eksistensi pengawas dan kebenaran temuan. Tapi bagi saya dari kacamata politik, eee, persoalan DPT itu bukan sekedar pertaruhan eksistensi pengawas dan kebenaran temuan, tapi jauh di atas itu semua, di dalam carut marut DPT itu ada hak warga negara yang tercederai. Menurut saya itu lebih penting. Kemudian yang keempat, tahapan pencalonan, sampai tahapan penetapan itu belum diulas juga di dalam buku ini. Jadi, yang diulas di buku ini tuh tahapan DPT, persoalan daftar pemilih, lalu kemudian ada tahapan kampanye, tetapi soal pencalonan, rekapitulasi, sampai penetapan itu belum diulas. Nah, apakah tidak ada masalah dengan tahapan pencalonan sampai penetapan? Karena itu makanya, penulis memilih untuk tidak diulas. Lalu kemudian, sedikit saja saya, selanjutnya sedikit saja saya akan membahas sisi teknik, penulisan. Nah, jadi ini kebetulan karena saya peneliti dan beberapa kali sempat, menjadi editor buku hasil penelitian, jadi ketika membaca itu otomatis agak terganggu juga gitu dengan teknis penulisan. Meskipun sebenarnya hanya perintilan saja, bukan soal yang besar sebenarnya. Pertama, perlu dibuat daftar singkatan untuk memudahkan pembaca, mengetahui singkatan yang banyak digunakan dalam buku ini. Kita semua tahu bahwa istilah kepemiluan tuh banyak sekali dan singkatannya juga banyak. Misalnya singkatan soal daftar pemilih aja banyak banget. DPS, DPT, DPTB, DPTH, udah saya nggak hafal. Nah, itu ketika membaca, mungkin, di halaman sebelumnya kepanjangannya sudah ditulis. Tapi ketika membaca halaman berikutnya yang langsung singkatan itu, waduh mau nyari lagi di mana, di halaman mana tadi ya gitu. Nah, kalau ada daftar singkatan itu akan mudah bagi pembaca untuk langsung, buka, daftar singkatan aja. Lalu kemudian yang kedua, ada beberapa informasi yang sumber datanya belum dituliskan. Misalnya contoh saja nih halaman 95, 115, halaman 52 paragraf 2 dan seterusnya. Nah, itu sebaiknya di belakang kalimat dituliskan sumber datanya dari mana. Kalaupun datanya, diolah oleh penulis sendiri dari berbagai sumber, sebaiknya juga disebutkan, diolah dari sumber mana saja. Penulisan sumber data itu selain untuk menunjukkan validitas data, sebetulnya juga merupakan penghargaan kita kepada penulis sebelum kita. Sekaligus juga akan memudahkan penulis yang setelah kita untuk men-tracing, sumber-sumber tersebut. Jadi supaya, kajian keilmuan kita tuh tetap berkesinambungan antara kita dengan penulis sebelum kita dan penulis setelah kita. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk tabel. Beberapa tabel belum diberi sumber data. Jadi ketika membuat tabel sebaiknya juga mencantumkan sumber datanya di bagian bawah tabel. Lalu kemudian sumber data elaborasi informasi. Ada beberapa informasi yang disebutkan di buku itu,
tetapi kurang dielaborasi lebih lanjut. Sekedar menyebut contoh seperti di halaman 13 paragraf terakhir. Ini saya sempat menuliskan. Nah, kira-kira ini. Struktur Bawaslu yang sampai pada tingkat pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS semakin memperluas jangkauan pengawasnya. So what? Ya kalau terus struktur Bawaslu sampai di pengawas TPS, iya memperpanjang jangkauan pengawasan, terus apa? Terus pentingnya apa? Itu yang satu kalimat itu belum ada elaborasinya. Lalu contoh yang lain misalnya di halaman ini, KPPS mengabaikan prinsip-prinsip pemilu berintegritas sebagaimana dirumuskan Electoral Integrity Project. Nah, ini belum ada penjelasan apa sih Electoral Integrity Project itu? Itu makanan apa? Lalu kemudian apa saja prinsip pemilu berintegritas versi dia? Dan kemudian prinsip apa yang dilanggar oleh KPPS misalnya? Nah, itu maksudnya sayang banget kalimat itu cuma ditaruh tapi nggak dieksplor. Nah, contoh lain ada di halaman 34, ada Mas Afif menyebut prisoner's dilemma. Tapi nggak ada penjelasannya prisoner's dilemma itu apa. Apakah dilema penjara atau apa nih? Nah, kemudian ada indeks kerawanan pemilu. Itu juga belum ada penjelasan apa itu indeks kerawanan pemilu. Mungkin bagi pembaca seperti saya tahu indeks kerawanan pemilu karena beberapa kali juga saya dan tim penelitian soal pemilu juga beberapa kali mensitasi tentang indeks kerawanan pemilu yang dibikin oleh Bawaslu. Tetapi tidak semua pembaca kemudian memiliki pemahaman yang sama dengan penulis, sehingga perlu ada jembatan penjelasan untuk memudahkan pembaca memahami maksud dari penulis. Lalu selanjutnya, setelah elaborasi ada kalimat saya nggak bisa menyebutnya ini sebagai apa, cuman jadi saya tulis kalimat bertumpuk karena saya tidak terlalu paham apa penyebutannya dalam tata bahasa Indonesia. Ada di halaman 14 baris paling atas itu tertulis, tetapi substansi pengawasan tetap akan sangat melibatkan masyarakat. Jadi mohon maaf Mas, yang benar yang mana ya? Tetap atau akan atau sangat? Nah, ini saya nggak tahu namanya apa, tapi biasa saya sebut kalimat bertumpuk. Cuma saya ini sedikit tapi ya agak mengganggu sih. Kemudian soal alur. Beberapa bagian, tidak semua, beberapa bagian dari buku ini alurnya agak lompat. Misalnya, contoh, setelah membahas landasan filosofi, lalu bahas sejarah, lalu langsung bahas temuan empiris. Nah, setelah pembahasan temuan empiris, ada teori pengawasan. Apakah tidak sebaiknya teori pengawasan itu dibahas dulu sebelum temuan empiris? Ini soal pilihan alur. Mungkin nanti Mas Alfi punya pandangan yang berbeda memang. Lalu kemudian soal ini teori pengawasan. Nah, secara umum buku ini mendiskusikan tentang pengawasan pemilu. Sementara landasan filosofi yang digunakan itu lebih banyak mengenai kebebasan sipil, mengenai ruang publik yang tadi disebut Mas Afif public sphere. Nah, jadi untuk itu sebenarnya untuk menjembatani jarak antara abstraksi filosofi tadi dengan pengalaman empiris tentang pengawasan pemilu itu butuh ada semacam jembatan. Nah, jembatannya bisa menggunakan kerangka pemikiran. Misalnya bisa dengan teori tentang pengawasan pemilu itu sendiri. Nah, nyambung dengan alur yang tadi, sebenarnya teori pengawasan itu sudah ada, sudah ditulis di dalam buku ini. Hanya sayangnya teori pengawasan itu diletakkan di bab paling belakang, di bab terakhir, bab 5. Nah, tadinya pas waktu saya baca judul babnya, tadinya saya
saya pikir bab terakhir itu berisi tentang refleksi seluruh bab sebelumnya, tapi ternyata berisi teori pengawasan. Nah, ini mumpung sudah sampai di bab terakhir, jadi sekalian saja saya komentar sedikit tentang bab terakhir buku ini. Ini soal penghormatan dan koherensi. Nah, saya setuju bahwa jangan sampai kita melupakan sejarah. Jangan sampai kita seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Dan saya juga sangat setuju pentingnya kita menghormati guru, panutan, ataupun pihak-pihak yang berjasa pada perjalanan hidup kita. Tapi mungkin bisa dicarikan slot yang lebih sesuai penempatannya, supaya tidak terkesan dipaksakan untuk ditempel saja. Misalnya penghormatan atau penghargaan kepada guru, kepada panutan, kepada alma mater itu saya usul sih bisa disebutkan di bagian pengantar, atau kalaupun bikin di belakang bisa bikin bagian penutup tersendiri sih. Jadi supaya koherensi isi buku itu tetap terjaga dari awal sampai akhir. Lalu kemudian soal sudut pandang. Jadi kalau membaca keseluruhan buku ini, maka ada inkonsistensi sudut pandang sebagai penulis. Apakah penulis meletakkan dirinya sebagai orang pertama, saya, ataukah orang ketiga, penulis? Nah, di beberapa bagian, penulis menyebut dirinya penulis, tetapi di bagian yang lain, penulis menyebut dirinya saya. Dan di bagian yang lain lagi, penulis membahasakan dirinya sebagai kami. Ini hanya soal konsistensi sudut pandang saja. Lalu kemudian soal ini sumber data atau sumber informasi atau sumber kutipan. Nah, misalnya di halaman 110 sampai 112 itu satu sumber buku disitasi untuk penulisan 2 halaman. Nah, meskipun disebutkan nama penulisnya berbeda-beda, itu kalau nggak salah ada 4 atau 5 nama penulis yang beda di situ, tapi sebenarnya sumbernya sama, satu buku. Nah, jadi sebaiknya sih penggunaan sumber kutipan menghindari satu sumber untuk banyak halaman. Lalu terakhir nih soal bahasa netral dan kata asing. Saya ke bahasa netral dulu. Nah, contoh penggunaan kata, saya bikin sebentar. Ini kalimat bertumpuk. Oke, bahasa netral. Ada penggunaan kata ijtihad, ada ikhtiar, ada berleha-leha. Nah, saya nggak tahu ini apakah ini kata baku di bahasa Indonesia ataukah sebenarnya perlu dicari padanan katanya yang baku di bahasa Indonesia. Nah, lalu ada contoh lagi di halaman 50 paragraf kedua. Ini sebenarnya singkat saja, cuman saya agak questioning sebenarnya. Mudah-mudahan bisa dijelaskan lebih jauh oleh Mas Afif. Jadi di situ disebutkan kalimatnya, corak postkolonial tersebut terletak pada gambaran bahwa masyarakat masih bodoh. Nah, apakah harus menggunakan kata maaf bodoh? Dan kalimat ini sumbernya dari mana? Nah, ini mudah-mudahan bisa dijelaskan oleh Mas Afif lebih lanjut. Lalu kemudian soal kata asing. Ada kata concern. Saya pikir kata concern itu udah banyak padanan katanya di bahasa Indonesia kita. Lalu kemudian ini halaman 36 concern, halaman 39 itu ada tulisan menumbuhkan kesadaran dalam kurung raising awareness. Saya pikir ketika kita udah punya menumbuhkan kesadaran, raising awareness-nya sudah tidak diperlukan lagi. Begitu juga dengan yang lain. Nah, jadi mengenai penggunaan kata asing, jika sudah ada padanan katanya yang baku di bahasa Indonesia, maka tidak perlu lagi kita menuliskan di dalam kurungnya. Nah, biasanya ketika penulis menggunakan bahasa asing, itu setidaknya ada 2 maksud yang tersembunyi. Yang pertama,
penggunaan bahasa asing ditujukan untuk uh, mempertajam kata yang dimaksud oleh penulis. Alasan yang kedua adalah penulis menggunakan bahasa asing supaya kelihatan keren. Nah, saya yakin Mas Afif ini tentu bukan yang kedua. Karena dilihat dari sisi manapun, Mas Afif ini bukunya udah keren. Itu akhir dari hasil pembacaan saya terhadap buku Membumikan Pengawasan Pemilu, Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Dona. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Sandra, catatannya cukup komprehensif ya, dari mulai substansinya, kemudian secara teknis penulisannya. Ya, jadi begitu ya, kalau peneliti sudah berbicara, pasti akan komprehensif dari A sampai Z. Nah, sekarang kita masuk sesi diskusi aja, kita tanya jawab, kita akan membahas lebih jauh buku ini. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, namun sebelumnya saya moderator juga mau tanya dulu dong, saya juga kepo juga ya. Nah, untuk Pak Afif, Pak, buku ini kan cukup komprehensif ya. Tadi di awal di bab 1 itu dijelaskan secara filosofisnya, kemudian sejarahnya pengawasan pemilu di Indonesia itu seperti apa, sampai di bab terakhir itu action-action yang dilakukan oleh Bawaslu yang secara nyata untuk mengajak masyarakat yang untuk membuat pengawasan pemilu ini menjadi membumi ya, dengan mengajak partisipasi masyarakat. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa lama sebetulnya buku ini ditulis? Dan mungkin tantangan atau rintangannya apa kayak gitu Pak? Bisa mungkin di-sharing ke kita semua? Ini baru di-unmute. Jadi langsung ditanggapin ini Mbak Dona. Iya, boleh Oke. Pak. Aduh, terima kasih Mbak Sandra. Saya tersanjung sekali ini dikupas habis. Itulah kenapa saya tidak mau buku ini dibedah jajaran Bawaslu. Kenapa? Karena mereka masih ada struktur sama kita. Nanti adanya puja-puji aja itu. Maka saya nggak mau Bawaslu Provinsi, Kabupaten bedah buku ini, saya nggak pernah mau. Kecuali LSM atau lembaga lain lah, intinya begitu. Itu disclaimer-nya dulu, pertama. Saya terima kasih sekali baik buat Dona yang tadi udah bertanya, nanti saya jawab. Dan luar biasa, saya catat semua, saya lipat semua. Tapi sebenarnya sebagiannya terwakili oleh pertanyaan Dona. Misalnya soal tadi berapa lama itu terkait dengan halaman 36 sampai sekian soal raising awareness dan seterusnya. Mbak Dona, Mbak Sandra, teman-teman sekalian yang mengikuti diskusi ini, saya harus belak-belakan akhirnya di sini. Ini kalau kita berhadapan dengan peneliti ya begini. Saya ini kebetulan dosen Mbak, tapi sudah lama nggak ngajar karena di Bawaslu ya. Saya harus jujur mengakui bahwa tidak semua tulisan ini itu dilakukan sekarang. Coba kalau lihat settingnya. Pengalaman saya di JBBR, ini sebenarnya tulisan lama saya di tahun pasca pemilu 2014. Jadi sebenarnya refleksi saya di masyarakat sipil sudah masuk dalam salah satu tulisan, mungkin malah jadi kritikan baru buat Mbak Sandra, kenapa nggak ditulis kalau ini sebenarnya sudah ditulis, meskipun ada beberapa. Jadi ada kumpulan tulisan yang sudah membukukan tulisan saya tentang bab partisipasi. Tulisan saya ini saya daur ulang lah dengan beberapa pencocokan, misalnya istilah-istilah yang ada di Bawaslu. Jadi kalau ditanya Dona tadi ya, sebagiannya itu file lama saya yang menurut saya masih relevan untuk saya munculkan. Menjawab juga pertanyaan pertanyaan terkait dengan halaman 110 dan sekian. Nah, saya mau sebentar. Saya lupa bukunya nggak ada di sini.
kita baru saja sebelum ini sih menulis banyak orang yang menulis, termasuk Burhan menulis soal pembiayaan pemilu, bukunya warna putih. Dan ini sekaligus disclaimer saya, ini tentang dana kampanye saya udah tulis di situ. Jadi Mbak Sandra, memang sejatinya saya ini mengambil tulisan yang sudah ada, tapi ya memang saya ingin jadikan satu karena yang diambil itu adalah orang yang tulisan yang sudah lama saya tuliskan, tapi memang masih bersyarat bersama tulisan orang lain. Saya terlalu optimis, termasuk data-data tadi. Saya kadang-kadang terlalu optimis untuk pertama, ya ini mungkin salah ya. Orang jadi tahu semua. Ternyata setelah saya cek istilah-istilah PPDB segala juga tidak saya jelaskan. Nah, ini sebenarnya kalau yang ini sudah beberapa orang mengasih pengingat ke saya, ya itu saya akui. Kemudian juga terkait dengan, terutama kalau kaitannya dengan soal inkonsistensi tulisan tadi, soal kami. Nah, saya terus terang, saya mau bercerita latar belakang ini. Saya ketemu dengan semua pimpinan yang lain karena kenapa? Saya mau menuliskan sebagian pengalaman yang itu bukan hanya oleh diri saya, tapi kolektif kolegial. Hanya memang mungkin bahasanya harus diperhalus, bukan untuk kalangan internal. Jadi saya teringatkan dengan catatan Mbak Sandra ini adalah seakan-akan buku ini sebagiannya untuk teman-teman jajaran internal yang sudah paham betul tentang pengawasan itu, istilah-istilah teknis sudah diketahui dan seterusnya. Jadi saya akui itu semua. Beberapa catatan dan saya senang. Kalimat bertumpuk, nah itu juga mungkin bab-bab yang khas orang Indonesia ya kan. Kadang-kadang begitu kan, saya senang banget sekali nggak, itu benar adanya, itu gaya saya agak senang bicara, itu gaya tutur yang biasa begitu untuk semakin belum tersederhanakan. Kemudian juga, nah persoalan DPT. Nah sebenarnya saya, sebentar ya. Nah sebenarnya begini, DPT ini yang paling menarik sebenarnya kan kenapa DPT itu bisa kita tunda sampai 2 kali penetapan, itu menurut saya prestasi yang belum pernah ada. Apalagi dalam istilah-istilah pemilu tidak ada itu istilah DPT hasil perbaikan. Tapi kan konteksnya ada 5 juta data pemilih itu, kalau kita nggak menunda DPT itu, kemungkinan semangat untuk memperbaiki akan tidak seperti ketika kita rekomendasikan itu. Dan itu drama Mbak, menyampaikan di ruang, makanya tertuliskan itu kan bukan sekedar, itu drama betul ketika di pleno. Saya menyampaikan begini waktu itu. Ya ini sebenarnya kan Mas Arief itu orang Surabaya. Saya coba menyentuh sisi gaya orang Surabaya. Saya bilang, Mas Ketua KPU, Bapak Ibu sekalian, saya berharap KPU tidak merasa kewibawaan terganggu kalau harus menerima masukan dari Bawaslu. Itu langsung masuk itu. Jadi memang hal-hal yang sempat dramatis tidak bisa semuanya tergambar dalam bentuk tulisan, tapi sejatinya itu inovasi bagaimana kita menjaga hak pilih. Nah, tadi kan penekanannya di situ. Jadi kalau saya mau boleh agak sepihak, 5 jutaan pemilih terselamatkan setelah ditunda hanya masa 2 bulan atau 60 hari. Ya meskipun kita semua bisa punya catatan atas situasi yang terjadi. Persoalan DPT ini sama berulang. No, ganda tertulis, yang udah mati nggak kehapus, terus berulang terus. Dan ini menurut saya teman-teman LIPI menarik untuk mendalami soal apa bedanya antara continuous list seperti data pemilih yang berkelanjutan seperti amal Undang-Undang 7 atau periodic list, di mana setiap pemilu dimutakhirkan. Akhirnya beban itu di KPU. Apalagi kemarin situasi data dari Mendagri yang menjadi basis data itu hanya sebagian 10% saja, sekitar 70% orang sudah perekaman, sementara sisanya belum perekaman, tidak bisa masuk. Jatuh bangun teman-teman KPU-nya.
Nah, kalau continuous list, maka sebenarnya akan meringankan sebagian beban teman-teman KPU. Dan saya kira ini menjadi teori yang dipedomani para penyelenggara dan peneliti pemilu ya, tentang pentingnya continuous list, bagaimana pengupdatean itu tidak hanya berbasis kapan pemilu dilakukan, dikerjain lagi, tapi dilakukan terus-terusan. Mana lagi yang belum saya ini tadi banyak sekali ini masukannya. Apakah ada yang menarik di penetapan, pencalonan, dan seterusnya? Pasti banyak yang menarik. Misalnya, yang saya lupa, ya itulah Mbak, ini sebenarnya bisa lebih tebal dari ini, termasuk pengalaman pemilu luar negeri. Kan ada champion kita yang luar biasa sebenarnya di pemilu ini. Soal 60.000 suara yang tidak terdistribusi di mana larinya, sehingga orang yang sudah terpilih saat itu, caleg Nasdem, anaknya yang punya Lion Air kan, itu hilang kursinya di pleno nasional setelah kita kasih rekomendasi bahwa ini sudah nggak valid karena tidak jelas alamat yang dituju. Artinya kalau orang bertanya, kewenangan kita nggak sih kita pakai untuk kemudian membuat hasil orang yang dianggap tidak melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur itu jadi hilang? Pernah. Dan ini contoh-contoh bagus misalnya. Nah, terkait beberapa yang tidak terungkap atau tidak banyak dielaborasi, karena sebagiannya itu masuk dalam ranah-ranah persidangan. Nah, ini yang membedakan kita dengan Bawaslu sebelumnya, Mbak. Sudah masuk ranah persidangan, pembuktian-pembuktian yang dinamikanya bisa ditulis oleh teman-teman yang lain. Tapi satu pengalaman yang saya lupa mengelaborasi jauh meskipun ada disinggung. Jadi kan ada istilah temuan dan laporan. Temuan itu ditemukan jajaran, laporan dari masyarakat luar. Secara total, datanya sudah ada di kita, hanya 10% laporan dari masyarakat. Artinya semangat partisipasi harus tetap kita dorong terus. Nah, persoalannya kemudian adalah saya punya pengalaman yang sangat individu sebagai orang yang melaporkan pelapor pertama kasus yang PSI itu luar biasa keramaian di media sosial. Saya dibully habis-habisan juga itu. Dan saya juga sampai ada verifikasi di kepolisian, tapi saya tidak elaborasi di sini juga. Ya mungkin untuk inspirasi buku selanjutnya yang banyak kita elaborasi hal-hal yang di kampanye DPT dan juga di masa dana kampanye yang itu kita elaborasi. Ada yang kurang dari tanggapan ini? Alamak. Ya, soal misalnya gini, ya, itulah saya terlalu husnuzon untuk meyakini bahwa pembacanya pasti langsung tahu. Soal halaman 13, apa sih yang mau diceritakan soal pengawas TPS, PTPS itu? Sebenarnya poinnya hanya saya mau bilang, dulu itu pemilu nggak ada pengawas sampai TPS, sekarang itu ada. Tapi mungkin kurang paragraf yang meyakinkan bahwa meskipun ada pengawas tingkat TPS, Parmas masyarakat, partisipasi masyarakat tetap harus kita dorong, kira-kira begitu poinnya. Jadi secara internal kita mau kasih catatan, pengawas kau jangan manja-manja, sampai tingkat TPS kau sudah ada sekarang. Kalau kemudian kerjamu sama aja dengan ketika nggak ada pengawas tingkat TPS, maka masalah. Nah, apa yang kita tebus? Kita punya C1 plano. Dan ini menjadi banyak bukti yang dilihat ketika proses sengketa hasil di kita, administrasi. Misalnya begini, ada caleg di yang DPRD yang saya kasih contoh di salah satu daerah di Jawa Tengah, selisihnya 3 suara. Nah, begitu sidang administrasi di kita, belum ditanya itu PPK kecamatan ya, di KPU, jajaran KPU langsung bilang, data saya sama dengan Bawaslu tingkat kecamatan, which is itu ada dalam foto-foto dokumen itu. Hanya saya ini kecapean, Pak, ketika merekap. Ada loh hal-hal begitu itu ada. Jadi kita ini semakin, ya memang katanya pemilu kita semakin kompleks, paling kompleks di dunia katanya, memang ada banyak evidennya, betapa orang sebelum sidang itu banyak juga. Kami meyakini kami kelelahan sehingga memang mungkin kesalahan dalam penjumlahan dan seterusnya. Maka dorongan untuk semakin melakukan digitalisasi atau menggunakan teknologi informasi harus diadaptasi sebagaimana kita mengadaptasi ojek yang online itu yang dulu kan nggak pernah kita bayangkan. Sambil tidur kita pesan makanan,
bel berbunyi, makanan datang, kita bangun. Gitu. Terima kasih Mbak Sandra, catatannya luar biasa. Terima kasih sekali ini. Saya merasa benar-benar dibedah dan saya dapat masukan sampai banyak sekali lipatan buku ini. Terima kasih. Maaf. Mantap. Ya, terima kasih Pak Afif, dan nampaknya peserta webinar ini sudah nggak sabar ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada 3 orang yang raise hand untuk bertanya, tapi nanti saya akan persilahkan untuk bergabung di Zoom ini. Dan sudah ada 3 pertanyaan juga yang sudah diketik. Salah satunya yang pertama dari Kaharudin Syah dari Universitas Muhammadiyah Palu. Pertanyaan untuk Pak Afif, apakah dalam buku tersebut juga membedah tentang pengawasan terhadap partai-partai yang melakukan mahar politik sejumlah uang kepada para bakal calon bupati, wali kota, atau gubernur yang akan mereka usung dalam pilkada? Ya Pak, mungkin boleh ditanggapi apakah ada pembahasan yang rinci tentang pengawasan money politics ya berarti ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Kahar ya. Di Ya. sini menurut saya salah satu loophole perdebatan kita soal aturan-aturan yang masih bolong dari sisi ini ya. Kita ingat keramaian tahun 2018 itu soal mahar tetangganya Mbak Sandra itu di Jawa Timur, soal ya orang mau nyalon kemudian katanya dia pengakuan sepihak memberikan store gitu, tapi perdebatannya itu akhirnya soal kewenangan kapan kita bisa melakukan pengawasan. Ini juga yang menjadi tantangan saat COVID ini, saat pemilu kemarin diberhentikan sementara atau dijeda. Punya kewenangan apa Bawaslu dalam konteks tahapan berhenti? Kan kita bertugas mengawasi tahapan. Dalam konteks sebelum orang ditentukan menjadi calon, maka dia belum menjadi objek pengawasan. Normatif hukumnya begitu, bagi orang hukum. Bagi orang politik nggak begitu. Ini penting ini. Saya dulu juga nggak ada perspektif hukumnya untuk melihat ini. Kapankah argo itu mulai berjalan? Ya saat dia ditetapkan sebagai calon. Nah, aktivitas sebelum itu bagaimana? Nah, cara paling sederhana menjelaskan ya seperti tadi. Cuman maksud saya harus ada lompatan pengaturan ini. Karena itu nanti kalau di pembuktian ansih dari sisi undang-undang pemilu nggak bisa. Ya kan? Kalau dari undang-undang korupsi, siapa penyelenggara negaranya yang dikasih uang misalnya. Karena itu orang akan menganggap, loh ini kan urusan internal partaiku, bisa begitu. Secara politik, isu ini ramai. Tapi secara penindakan kita punya tugas yang luar biasa untuk menuju bagaimana ini bisa dikategorikan memenuhi unsur untuk kita urus gitu. Ya mungkin agak semacam alibi, tapi faktanya begitu. Kami ya sama lah dengan, mohon maaf, orang-orang politik pasti bilang alah Bawaslu napi koruptor kok boleh, gitu. Mantan napi koruptor kok boleh. Berdebat kita. Tapi apakah kita nggak melakukan apa-apa? Kita datengin semua partai itu untuk pencegahan. Udahlah, jangan nyalonin yang begini-begini nanti susah. Begitu penindakannya, Pak. Kita lihat strata hukumnya. Kalau memang hukumnya belum melarang, sampai ujung kita dituntut sampai ada fatwa MA kan? Nah, disitulah kemudian kita berhadapan pada dua posisi. Teman-teman KPU melarang dengan atas nama ini, kita atas nama hukumnya ini boleh, belum dilarang ini orang, ya kan? Sama lah kayak kemarin saya dengar paparan kawan di diskusi itu soal politik dinasti itu, MK-nya kemudian memberi kebebasan terhadap semua orang tanpa melihat itu. Jadi ini sebenarnya menarik, cara pandangnya ditambah dari perspektif hiruk pikuk ilmu politik ke soal penindakannya, soal politik uang misalnya. Itu juga begitu kan, seakan-akan semua modus segala macam, begitu jatuh di penindakan, unsur-unsur dan seterusnya itu panjang kali lebar lagi perdebatannya. Terus terang ini pengalaman baru juga bagi saya masuk di wilayah ini dan mendadak harus berhadapan dengan hal-hal yang sangat rigid, formal, material dan seterusnya. Bagi teman-teman politik ini menarik. Menurut saya kajian ini menarik. Bagaimana menghilangkan kepemahaman dan juga bagaimana tidak hanya menjadi wacana sosial politik tapi juga bisa kita tindak gitu, hal-hal yang sifatnya kayak
mahar seperti ini. Saya tidak menjelaskan apapun soal mahar di situ, hanya dana kampanye yang itu juga secara pengaturan kata banyak orang tidak ada progresivitas pengaturannya sama sekali. Ini batasan apa formil saja gitu, dan kita nggak punya kewenangan apapun karena laporan ke KPU juga sifatnya yang penting ada kwitansinya, maka aktivitas itu dinyatakan sah secara pembukuan gitu. Gitu Dona. Iya, terima kasih Pak. Ternyata pertanyaannya banyak, muncul lagi ya. Mungkin untuk Mbak Sandra nanti dulu ya, saya tanyanya. Masih pertanyaan ke Pak Afif. Ini dari Bapak Suyitno Arman dari Bawaslu Tulungagung Jatim. Pertanyaannya kalau boleh tahu Pak, siapa dan apa sih yang paling memberikan inspirasi dalam penulisan hingga terbitnya buku ini? Dan kapan untuk buku keduanya akan diterbitkan? Begitu Pak Afif. Ya, ya kalau yang menginspirasi semua orang-orang terdekat lah ya, terutama semangat untuk mendokumentasikan. Katanya kan menulis itu kerja-kerja keabadian. Nah, misalnya kayak data yang kalau kami di Bawaslu itu terlalu, mungkin data-data ini kan data pengawasan ya, sudah pasti kita yakini kebenarannya. Bagi orang luar, nah itu yang saya juga tadi, kenapa nggak disebutkan padahal ini data A1 semua ini. Data ini hanya kita sandingkan dengan datanya KPU sama apa enggak sebelum naik gitu. Jadi kita punya data pengawasan, misalnya soal DPT terakhir. Nah, itu kita cocokkan di bagian di menjelang finishing saja. Tapi secara alur dari mana data diambil itu data Bawaslu semua. Jadi data yang ada di sini semua ini data pengawasan murni 100%. Contoh, dulu Bawaslu nggak punya rekaman atau apa istilahnya ya, kopian sumbangan dana kampanye atau laporan dana kampanye. Pas pembahasan PKPU kita dorong di DPR itu kami harus dapat. Nah, akhirnya semua data yang dari kita itu data asli semua yang dikopikan. Jadi teman-teman di sini di Bawaslu yang sering mendampingi saya juga menjadi inspirasi untuk menulis, termasuk masyarakat sipil ya teman-teman LSM, karena saya masih sangat dekat, sangat sering diskusi dengan teman-teman itu. Lebih dari itu ya mendokumentasikan hasil kerja, karena tidak mungkin saya khutbahkan terus bahwa kami sudah begini, kami sudah begini. Mbak Sandra nggak akan kenal saya kalau nggak baca buku ini, kan begitu contohnya. Kalau Dona udah kenal duluan. Iya. Iya. Selanjutnya masih banyak pertanyaan Pak ternyata buat Pak Afif. Ini ada pertanyaan dari Mas Afrizal dari Aceh. Beliau bertanya sejauh mana pengawasan dapat dilakukan detik, dan kemudian dari Bapak Sarmin, bagaimana Bawaslu mengawasi lembaga survei yang hasil quick count-nya berbeda-beda. Mungkin sebetulnya tentang lembaga survei atau pemantau pemilu sudah dijelaskan. Politik, yang kedua tentang lembaga survei. Iya. Iya. Ini saya juga atau gimana? Suaranya Dona tadi Iya, agak boleh putus-putus. Pak Afif dulu. Ya. Langsung ke Pertama Pak Afif. mau mengomentari. Oh, putus-putus ya Pak? Putus-putus ya? Iya, tadi Dona juga putus-putus. Iya. Masih terdengar? Oh, oke, ya baik. Saya ulangin ya Pak. Ada pertanyaan dari Mas. Terdengar. Ya. Oke ya. Ya. Saya lanjutin ya. Yang soal Jadi politik. pertanyaan. Ya. Politik uang ya, yang pertama ya. Ya, ada pertanyaan tentang politik uang, ya. Ya.
Di antara inovasi yang kami lakukan, jelas nggak? Ya, Oke. jelas. Di antara inovasi yang kami lakukan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada juga 2018 kemarin adalah menggalakkan untuk dari sisi pencegahannya desa anti politik uang. Ini banyak di mana-mana dan menjadi tren baru. Nah ini objek baru untuk teman-teman peneliti. Kemeriahan kepala-kepala desa itu jadi kadang ada orang punya pengalaman menjadi kepala desa yang katakanlah tanpa biaya yang mengharu biru, kemudian dia dari situ berangkat untuk menginovasi desanya desa anti politik uang. Dan banyak itu. Nah, kita yang paling kita lakukan dari sisi pencegahan itu patrolinya. Patroli pengawasan anti politik uang itu H-3 menjelang pemilu, tepatnya hari tenang pertama kami kompres sekitar 60-an kasus. Tapi begitu kita proses tidak semuanya bisa naik. Nah, ini menarik sebenarnya. Bagaimana sebenarnya ada orang-orang yang berpikir bagaimana melampaui aturan. Contoh begini, ada dalam satu daerah ditemukanlah banyak uang yang nggak jelas yang di pertuan siapa, tapi kan kita bisa identifikasi teman-teman di lokal. Tapi begitu uang itu muncul, sudah ditemukan kita, muncul juga surat yang menerangkan bahwa uang ini untuk saksi-saksi calon atau partai tertentu. Artinya kalau ini uang untuk kerja tim sukses, itu kan nggak masalah. Meskipun jumlahnya besar, formil materialnya akhirnya uang ini jadi uang saksi. Nah itu contoh. Dan belum lagi misalnya cerita-cerita lama di daerah yang orang melapor atau ditemukan oleh kita, tapi kemudian barang buktinya hilang atau berkurang dan seterusnya. Tapi pada intinya ada sekitar ratusan juga kasus pidana yang naik, termasuk politik uang. Dan ini menjadi tugas kita semua untuk memberantasnya. Nah, terkait politik uang, ini gini, kalau kita meyakini ini racun yang paling berbahaya untuk diri kita, maka sejatinya ya harus bergandengan tangan semuanya. Nah, kemarin saya berkesempatan misalnya membahas bukunya Burhan misalnya. Bagaimana pembahasan tentang politik uang, itu penyebutan kata bawasnya cuma 2. Artinya, apakah orang masih waktu itu memang belum sekuat sekarang karena itu 2014. Tapi poinnya untuk memberantas politik uang di antara kewenangan kelembagaan itu ada di kita. Bahkan politik uang yang bersifat TSM dan seterusnya itu ada juga pembahasannya di kita di Undang-Undang Pilkada dan juga Undang-Undang Pemilu. Tetapi begitu diskursus politik, maka sejatinya ini selesai dengan berapa motif dan seterusnya yang ada di luar sana. Penindakannya bagaimana? Karena kalau kaitannya dengan pemilu, harus jalurnya jalur Gakumdu ini, nggak bisa jalur lain gitu loh. Maka ini menjadi penting untuk kita kembangkan. Pendekatannya kalau menurut teman saya itu ada yang tidak mesti ansih institusionalisme, tapi juga ya kita harus pikirkan lah formulasinya. Tapi dari sisi penindakan juga ada yang sudah kita urus dan banyak. Cuman masalahnya yang kecil-kecil kadang-kadang yang buktinya ketemu itu. Misal di salah satu daerah di Jawa Barat, tukang ojek bagi uang 25.000 dalam 3 amplop. Kena, barangnya ada semua, buktinya ada semua, ajakannya ada dan seterusnya. Ya, itu tantangan kita lah yang memang kami harus akui dan semua kita juga harus bekerja keras untuk mengantisipasi semakin masif. Kapan buku kedua? Ya insya Allah mudah-mudahan setelah ini. Banyak yang mau kita ceritakan soal yang tadi belum disebutkan, soal pengawasan luar negeri, soal menurut saya pilkada di saat COVID ini menarik. Itu Dana. Iya, menyambung tadi yang terakhir Pak, tentang pilkada di masa COVID ini. Kebetulan juga ada yang bertanya dari Kurnia Indah Permatasari dari Universitas Brawijaya Malang. Mbak Kurnia ini bertanya bagaimana kemudian cara Bawaslu dalam mengawasi pilkada ya, mungkin maksudnya di sini pemilunya adalah pilkada di masa pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya minta pendapatnya dari Pak
Afif dari sudut pandang pengawas pemilu sendiri, dan nanti dari Mbak Sandra dari sudut pandang peneliti ya atau pengamat begitu. Saya ke Pak Afif dulu, Pak. Bagaimana cara Bawaslu mengawasi pemilu di masa pandemi COVID-19 ini? Iya, Dona, teman-teman sekalian, tidak banyak yang berubah dari pengaturan pemilu kita di saat COVID, kecuali protokol kesehatannya saja. Apa itu protokol kesehatannya? Misalnya begini, verifikasi faktual dukungan calon yang tanggal 24 besok akan berlangsung. Itu hanya tidak ada yang berubah. Orang harus datang ketemu pemilih, kemudian kalau tidak bisa, pemilih pendukung bisa dikumpulin atau lewat daring, telepon, dan call misalnya. Yang ditambah hanya aturan soal pengawasan tahapan COVID-nya, yang ini kita akan dampingi dengan protokol pengawas COVID. Jadi kalau yang dilakukan secara formil, barang yang kita siapkan adalah masker, ketika tatap muka begitu ya, masker, face shield atau pelindung muka, kemudian sarung tangan, dan juga hand sanitizer. Nah, kita tahu situasinya tidak seperti yang kita inginkan, tapi begini, tantangan-tantangan ke depan misalnya. Kalau ada orang sakit, katanya nggak boleh ke TPS. Orang hamil nggak boleh ke TPS. Orang senior, untuk tidak menyebut tua, ya, disebut juga, tidak boleh ke TPS. Nah, kalau dia sudah di TPS, kenapa? Protokol COVID-nya mengatur itu. Kalau harus dipilih di rumah-rumah, ya kita harus datang ke banyak rumah. Kan begitu. Itu tantangan-tantangan yang tidak biasa, bagaimana prinsip protokol kesehatan yang sangat ketat bertentangan sebenarnya dengan prinsip-prinsip pemilu, misalnya mendorong partisipasi itu kan, keramaian TPS itu kan. Saya sudah mengidentifikasi, jangan-jangan nanti banyak hal yang kita katakanlah muncul, misalnya soal masker. Ketika KPU menyiapkan masker, biasanya menjelang TPS itu banyak orang berkelompok, tim sukses ngasihin masker, bisa jadi ada yang lainnya. Nanti maskernya ada simbolnya, wah itu bisa ketegangan di TPS. Ini hal yang tak terpikirkan. Faktor lain yang mempengaruhi teknis penyelenggaraan dan juga pengawasan, yang saya kira itu akan kita update semua kerawanan kita pilkada kemarin, menjelang verifikasi nanti tanggal 23 akan kita update beberapa tahapannya terkait IKP tadi, sekaligus mengingat Mbak Sandra, ya ini istilahnya kacamata kita untuk pencegahan. Kalau dalam bahasa IDEA internasional itu dia punya risk management in election, dan kami punya ini sebagai deterrent effect yang kita harapkan atas kalau kita munculkan, ya ini beda dengan cara pandang kita atas indeks. Kalau kita kadang-kadang lihat indeks itu untuk memetakan ranking masa lalu, sekarang malah kita akan menjadikan itu sebagai kacamata meneropong masa depan. Soal fungsi saja, soal kegunaan. Beda dengan cara kita membaca ID dan seterusnya. Terima kasih. Ya. Nambahin sedikit aja tentang pengawasan di tengah pandemi COVID. Saya masih bertanya-tanya dan berharap sih semoga ada concern lebih untuk pasien yang masih terpapar COVID yang masih ada di rumah sakit. Artinya kan berarti mereka kan akan menjadi pemilih yang tidak berada di domisilinya, menjadi pemilih yang tidak berada di TPS-nya. Nah, mereka ada di rumah sakit misalnya. Nah, itu bagaimana nanti penyelenggara pemilu itu tetap memfasilitasi hak pilih mereka sebagai warga negara. Lalu karena dengan kondisinya yang isolasi, bagaimana cara mereka kalau mau nyoblos? Menurut saya hal-hal yang seperti itu sudah mulai harus dipikirkan oleh para penyelenggara pemilu, dan jangan sampai ada coblosan tapi sebenarnya bukan mereka. Nah, itu juga penting, bagaimana mengawasi bahwa betul-betul yang mencoblos itu adalah memang orang yang bersangkutan, bukan orang lain gitu ya. Itu yang perlu diawasi. Lalu yang kedua, soal money politics, yang sedikit menanggapi yang sebelum-sebelumnya.
money politics itu memang, tadi disebut, Mas Afif itu ada di ranah yang harus diselesaikan bersama di sentra Gakumdu. Nah, makanya tadi saya menanyakan, elaborasi lebih tentang, eee, sinergi, tentang koordinasi dengan di sentra Gakumdu, dengan kepolisian dan kejaksaan. Karena, hasil penelitian kami sebenarnya di, 2019 kami tim pemilu itu, kami penelitian tentang evaluasi pemilu serentak 2019. Nah, data yang kami temukan sebetulnya, ada banyak, temuan money politics, terutama yang di daerah-daerah, lalu kemudian harus berhenti. Bawaslu sudah menaikkan itu, tetapi kemudian harus berhenti misalnya di kepolisian atau di kejaksaan, karena menyangkut, local boss system gitu, biasanya itu agak sulit. Nah, tadi saya memancing Mas Afif, tapi nampaknya nggak keluar juga cerita tentang itu. Nah, lalu, soal ini juga, money politics, disebut Mas Afif ada ratusan yang naik, tapi kayaknya cuman berapa yang kemudian itu ya, Selesai. dipidana. Heeh, itu cuman berapa puluh. Nah, mmm, undang-undang kita kan memang agak berbeda yang di 2019 dengan sebelumnya. Kalau di sebelumnya kan, kalau terjadi praktek money politics maka yang yang salah itu yang memberi. Nah, kalau yang sekarang yang memberi dan menerima itu salah. Nah, kalau saya mengibaratkan misalnya ada calon yang memberi ke saya, nah kalau saya lapor saya juga kena, mending saya diem aja supaya saya aman. Nah, akhirnya saya aman, yang memberi juga aman. Nah, tapi akhirnya kita berada dalam lingkaran setan, praktek politik uang yang tidak pernah selesai akhirnya. Nah, ini saya nggak tahu kalau dari kacamata penyelenggara pemilu apakah, undang-undang ini merupakan sebuah kemajuan atau sebenarnya justru malah semakin merepotkan karena kalau pemilihnya seperti saya diberi saya nggak akan lapor. Karena kalau saya lapor nanti saya kena. Jadi lebih baik saya diem aja ngambil uang itu. Nah, kayak gitu sih. Tapi mungkin ada tanggapan lagi sih dari sisi, kacamata Mas Afif sebagai Penyelenggara. pengawas. Ya, terima kasih itu aja Don. Ya, terima kasih Mbak Sandra, atas responnya. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, Pak Afif mau menambahkan lagi, mau merespon dari Mbak Sandra, karena pertanyaannya banyak sekali Pak, banyak sekali yang tertarik dengan buku Bapak. Ada. Ya, yang pertama terkait sentra Gakumdu tadi ya itulah Mbak, kasus yang pertama saya alami juga begitu. Di pembahasan kita oke, naik ke atas ya begitu. Kira-kira kalau mau permainan bola skornya jadi 2-1 yang banyak. Nah, ini tantangan sama-sama untuk sisi kelembagaannya bagaimana, sisi kewenangan masing-masingnya bagaimana. Ini tantangan luar biasa saya kira untuk penanganan pidana pemilu. Termasuk tadi itu unsur-unsur pemberi penerima itu. Ada yang diatur misalnya, saya lupa spesifikasinya, harus dilihat lagi aturannya. Ketika masa tahapan udah mulai itu misalnya hanya tim pelaksana, pas kampanye tim kampanye sama tim pelaksana, hari H semua orang bisa kena. Itu soal objek hukum dan seterusnya itu bisa beda-beda begitu. Nah, ini juga tantangan kita. Yaitu yang saya sampaikan di banyak forum, kalau kita menganggap ini, dan ini hasil indeks kerawanan kita paling serius nih, politik uang sama ketidaknetralan ASN. Bukan netralitas kali ya, ketidaknetralan. Kalau netralitas kan bagus. Kalau Jadi netralitas netral. ya, paling meriah ini KP 2020 ini. Dan ya kalau ini kita anggap sebagai hanya masalah Bawaslu, sampai akhir begini. Kalau kita anggap ini racun semua orang, artinya pemilihnya juga harus dididik, dicerdaskan. Tidak ada yang nggak mustahil lah. Dulu seakan-akan kita juga menganggap ada hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan, juga mungkin. Kayak praktek keseharian kita. Nah, salah satu pendidikan pemilih yang menurut saya harus dikoreksi ya soal permisivitas orang itu, soal aku terima uangnya, terima saja uangnya, jangan laporkan. Ini dikampanyekan di 2009, berbahaya. Ini berbahaya. Ya, tergantung kita bagaimana memaknai praktek ini sebenarnya. Kalau dari sisi Bawaslu, ya kampanye untuk
anti politik uang ini KPU juga saya kira luar biasa, tapi kalau iklim yang ada di pesertanya masih ingin merusak, warganya tak terdidik untuk menganggap ini sebagai masalah, jadi dianggap bukan masalah, nah menyatu dengan kultur misalnya, ya semakin akut ini persoalan. Kita sendiri yang akan bisa menilai kualitasnya. Jadi ya memang harus bareng-bareng mencegah ini semua. Misalnya memang harus bersama-sama. Tokoh agama semua juga harus diajak. Itu saya kira. Sentra Gakumdu panjang kali lebar Bang perdebatannya. Kalau sambil ngopi lebih enak ceritanya. Ya mungkin bisa diagendakan besok setelah COVID selesai ya Pak ya. Baik, selanjutnya kita, bergeser ke topik tentang, SKPP. Jadi, ketika saya baca buku ini juga saya cukup tertarik dengan SKPP karena, rekan-rekan saya juga banyak yang di Bawaslu, suami saya sendiri juga di Bawaslu gitu. Saya sempat bertanya-tanya SKPP itu, apa sih gitu, dan ternyata, curiosity saya juga ada di beberapa hadirin yang saat ini sedang mengikuti webinar ini. Ada pertanyaan dari, Ari Hamdani dan juga dari, Yos Kenawas tentang SKPP. Yang pertama, sejauh mana kemudian SKPP akan masif dilakukan dan goal-nya apa, serta, setelah ada pendidikan kadernya, kemudian tindak lanjutnya apa? Apakah kemudian, SKPP ini menjadi salah satu bahan pertimbangan jika seseorang ingin berkarir di bidang pengawasan pemilu misalnya, begitu. Silakan, Pak. Saya? Iya. Ya, SKPP ini sebenarnya inovasi untuk kita melakukan menjaring relawan ya. Ya, kalau kemudian itu menjadi listen to be penyelenggara, ya kan, karena punya jejak minimal kita mendiseminasi banyak hal terkait pengawasan. Dan yang menarik sebenarnya begitu situasi COVID, kami ya langsung merubah merubah metode dengan yang tadinya konvensional dengan daring, dan pesertanya luar biasa. Kita buka cuma 6 hari atau berapa itu, pesertanya sampai 20.000. Artinya nggak benar loh kalau kita berpikiran tidak banyak orang minat. Banyak juga. Nah, baru terseleksi tuh sekarang. Ada sekitar 5.000 yang tidak memperpanjang keinginannya tersebut setelah melihat bahwa dalam tanda kutip sebagiannya berpikiran ternyata bukan pekerjaan yang ditawarkan, tapi pengetahuan gitu kan. Terus kemudian ada yang menganggap ya berimplikasi terhadap kuota dan seterusnya. Ya, inovasi itu begitu cepat kami lakukan dan kami senang atas ininya. Dan yang paling menarik, saya mau cerita, ini masuk pantauan RPJMN. Jadi Pak Jokowi periode pertama itu kan menegaskan soal partisipasi masyarakat yang secara terlah di kita diterjemahkan itu salah satunya adalah SKPP. Jadi SKPP itu bukan ansih kerjaan kita akhirnya sekarang, kerjaan yang dipantau oleh Bappenas. Dan secara supporting anggaran juga sebagiannya dari sana. Jadi ini semacam champion atau program unggulan yang dianggap salah satu cara melibatkan masyarakat meskipun dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya sebagian dari mereka akan bisa jadi petugas ad hoc kita, panwascam atau termasuk bisa jadi mereka juga ke KPU, jadi KPU. Pada saatnya nanti mereka punya kesempatan yang sama untuk menjadi komisioner misalnya kan, menjadi ya paling tidak pengetahuan mereka soal pengawasan. Ini yang perlu kita turunkan ke teman-teman di bawah itu, bahwa kalau namanya partisipasi tidak ansih datang ke TPS, tapi kita ngobrol punya perspektif untuk memberi pencegahan untuk melakukan pelanggaran, itu juga luar biasa. Iya. Dan walaupun memang, misalnya setelah mengikuti SKPP kemudian tidak lantas menjadi komisioner kayak Pak Afif, tapi setidaknya dia bisa menjadi pengawas ya, ketika pengawas secara individual ketika pemilu dilaksanakan begitu ya Pak? Iya, karena kadang-kadang kita nggak bisa merumuskan, saya ini nggak ada cita-cita sama sekali jadi Bawaslu, jadi KPU. Ya maksudnya mengalir saya sebenarnya kan, tapi menikmati pekerjaan. Nah ini penting, konsistensi dengan isu.
sekarang itu kan dibutuhkan kemampuan-kemampuan yang terfokus sebenarnya. Kita ngerti banyak hal tapi nggak tahu spesifikasi malah jelas. Kalau kita teman-teman peneliti, kalau misalnya ada narasumber yang dia sebenarnya ahlinya dia apa sih? Ini kan malah ragu untuk menjadikan sumber. Tapi kalau ini spesifik soal pengawasan partisipatif, ini spesifik soal daftar pemilih, ini soal politik dinasti, itu enak gitu kan, punya kemampuan tema-tema spesifik ya. Soal pemilu tentu masih banyak sekali gitu. Ya, terima kasih Pak Afif. Selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Ahmadi Aziz dari Bawaslu Balikpapan, Pak. Salah satu sorotan penting dalam buku tersebut adalah IKP atau Indeks Kerawanan Pemilu yang menjadi acuan bagi seluruh penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Nah, apakah kemudian IKP juga dijadikan rujukan bagi institusi lain seperti kepolisian dan institusi terkait lainnya dalam turut mengawal jalan demokrasi di Indonesia? Iya. Bagaimana, Pak? Iya, malah saya heran kenapa pengawas nanyanya begini. Orang di mana-mana udah diminta kok. Ini kan semua orang akan mengejar kita kalau kita nggak ngeluarin IKP. Mau BIN, mau polisi itu sekarang punya tren sendiri, punya indeks-indeks tersendiri. Yang itu embryonya dari sini. Teman-teman bisa di googling misalnya. Nah, itu sangat kelihatan lah jejak-jejak kita soal IKP ini. Dan ini dijadikan semua pihak, termasuk daerah-daerah. Misalnya daerah yang kategorinya tinggi itu kemudian mau sebagiannya ya mengalokasikan anggaran lebih, bagaimana ini nggak terjadi? Kan semangat IKP itu kan begitu ranking katakanlah Jawa Timur paling rawan, maka untuk tidak kita benarkan, ayo kita bareng-bareng kita antisipasi jangan sampai ini kejadian lagi gitu. Jadi itu yang kita sampaikan. Dan menariknya kemarin sekitar 2 minggu 3 minggu lalu kami koordinasi dengan KSN. Nah, menurut KSN semua data yang diberikan Bawaslu terkait IKP kaitannya dengan netralitas ASN itu benar adanya. Dan ini bisa kita tarik benang lurusnya. Misalnya soal penyalahgunaan kewenangan gubernur bupati yang melakukan bantuan dengan privatisasi lah, impersonalisasi foto-foto dia. Itu kan jajaran paling mungkin didorong kan jajaran dia di bawahnya yang terstruktur kan gitu. Jadi sederhananya IKP ini sangat dipakai oleh lembaga lain terutama kepolisian. Dan saya mau mengingatkan kembali sambutan kenegaraan presiden setahun sebelum pemilu itu untuk produk pemilu dia hanya menyebut IKP. Silakan dicek. Indeks kerawanan pemilu disebut presiden dalam pidato kenegaraan menjelang 1 tahun menjelang pemilu. Ya maksudnya ada jualannya juga lagi kita itu. Dinotis setidaknya oleh pemerintah ya Pak ya, bahwa IKP ini penting dan perlu untuk dilanjutkan. Ya, sebelum saya ke Mbak Sandra, ada pertanyaan lagi untuk Pak Afif. Apakah kemudian dalam buku ini mengupas terkait verifikasi parpol? Bagaimana Pak? Apakah sudah tertulis? Mungkin kalau belum ditulis bisa di buku kedua ya Pak ya? Iya, belum banyak. Oke. Jadi untuk Pak Masyhur Hendri, mungkin nanti ditunggu saja buku keduanya Pak Afif yang akan mengupas tentang pengawasan di tahapan verifikasi partai politik ya. Kemudian saya ke Mbak Sandra. Mbak Sandra, bisa dengar suara saya ya? Dengar. Dari tadi kan kita ngomongin tentang pengawasan pemilu, dan mungkin dari sudut pandang Mbak Sandra sebagai peneliti, sebagai orang di luar pihak pengawas pemilu gitu, apa sebetulnya perlu dielaborasi dari Bawaslu sendiri sebagai badan resmi ya untuk melakukan pengawasan pemilu di Indonesia supaya pemilu ke depan itu lebih baik? Apalagi tadi saya scroll banyak sekali pertanyaan tentang pemilu di tengah pandemi ini ya. Mungkin apa yang perlu ditingkatkan oleh Bawaslu, dan mungkin jawaban ini bisa menjadi kata kunci untuk penulisan buku kedua Pak Afif mungkin. Silahkan Mbak Sandra. Terima kasih Dona. Mas Afif tuh punya banyak kata kunci. Cuman entah kapan mulainya untuk buku-buku selanjutnya aja yang belum. Jadi sebenarnya Bawaslu hari ini itu kewenangannya luar biasa dibandingkan Bawaslu sebelumnya.
Nah, apa yang menjadi kekhawatiran dari, banyak pihak adalah ketika Bawaslu, punya kewenangan yang lebih. Nah, apakah, Bawaslu ini akan bisa, apa ya, bersinergi dengan baik gitu, dengan mitra kerjanya terutama dengan KPU? Apakah justru karena sekarang saya punya kewenangan jadi, show off gitu ya? Nah itu menurut saya memang persoalan kita seringkali ada persoalan dengan, ego sektoral, persoalan koordinasi, persoalan sinergi gitu kan. Mudah-mudahan sih Bawaslu meskipun sudah punya taring gitu ya, tapi tetap bersinergi dengan KPU dengan baik gitu, tidak merasa kemudian, sudah punya kewenangan lebih, jadi udah terserah gue lu jangan ngatur-ngatur gitu misalnya, mudah-mudahan tidak. Nah, itu harapannya sih. Kalau soal kewenangan sudah luar biasa sebetulnya, lalu kemudian tinggal, apa ya, keterbukaan informasi juga sudah ada, tinggal ini aja sih, apa, disinergikan juga dengan Bawaslu yang di daerah, di provinsi, di kabupaten kota, sampai dengan, pengawas TPS-nya. Ya, harapannya sih, apa ya, pengawas TPS itu kemudian paham tentang, dunia kepemiluan ini, tentang apa fungsi dia duduk di TPS itu dari pagi sampai siang, dan apa, dan, ada semacam apa ya, edukasi kepada pengawas TPS bahwa dia dia tuh sejajar gitu atau bahkan lebih tinggi sebetulnya fungsi dia dibandingkan dengan saksi-saksi partai gitu loh. Nah, karena kadangkali saksi partai itu kan memang sudah memang orang partai, kadang ada yang senior juga gitu. Nah, sementara ada pengawas TPS yang masih junior gitu dan kadang dia akhirnya karena, ewo pakewo ya, apa, budaya kita sebenarnya nggak enak dengan yang lain, akhirnya sudah duduk aja, yang penting nyatet laporan selesai pekerjaannya. Nah, yang kemudian lagi adalah sinergi atau fungsi koordinasi dengan, eee, dengan apa, di sentra Gakumdu sendiri. Nah, kalau di depan KPU, Bawaslu saya pikir sudah menunjukkan taringnya, tapi kalau di sentra Gakumdu memang, itu agak mungkin karena karena baru ini ya, jadi sebenarnya semua kewenangan sudah ada di Bawaslu sekarang. Bagaimana, mensinergikan itu dengan kepolisian dan kejaksaan itu memang tidak mudah, karena apa, secara kultural mereka memang berbeda gitu ya. Nah, kadang-kadang di kepolisian oke, ternyata kejaksaan belum oke, kadang-kadang kejaksaan, kepolisian tidak oke. Nah itu, apa, saya pikir pengalaman di pemilu 2019 itu bisa dijadikan apa, bahan, pembelajaran bagi apa, dan evaluasi atau refleksi gitu ya bagi Bawaslu. Bagaimana sih mengambil hati gitu supaya sinergi ini berjalan di internal sentra Gakumdu sendiri. Karena yang dilihat pasti bukan 2 institusi itu, kayaknya sentra Gakumdu itu ya Bawaslu gitu, oh Bawaslu ternyata gagal, apa, menaikkan ratusan, apa, kasus politik uang misalnya. Nggak, padahal padahal orang tidak tahu bahwa Bawaslu udah naikin, sementara yang 2 mitranya itu yang memang agak alot. Nah itu karena lead-nya ada di Bawaslu, ya mau nggak mau, apa, mulai, evaluasi, refleksi dari pengalaman 2019. Saya pikir itu aja, Dan. Terima kasih. Oke, Mas Sandra, terima kasih dan, masih ada satu pertanyaan lagi tentang pengawasan pemilu, yang mungkin juga bisa menjadi bahan untuk Pak Afif di buku berikutnya ya, Pak. Kami menunggu sekali itu dan kami ingin membedah itu lagi. Jadi, seperti apa perlindungan hukum terhadap pengawas pemilu dari masyarakat umum pada kecurangan pelaksanaan pencoblosan pemilu? Ini pertanyaan dari Pak Suhendra Mulia. Mungkin ada Ya, kekhawatiran kan ya, Pak, ya? Kayak misalnya, ya, saya takut gimana gitu, nanti betul. saya dilaporin gitu. Bagaimana, Ya, Pak? terima kasih Dona. Saya kira ini yang terakhir ya, Iya. karena saya harus ke forumnya KPU udah menjelang akhir. Mohon maaf nih, saya ya teringat tadi saya udah baca Q&A-nya dan memang itu kekhawatiran dan kegundahan kita semua. Sebenarnya kita sudah pernah ngomong sama LPSK juga. Maka jangan salah di Madura sana pernah ada jajaran kita yang matanya kena itu sabetan dan seterusnya. Ini tugas berat kita. Saya jujur pernah punya pengalaman bagaimana ketika jadi Bawaslu saya dimintain kabar reskrim.
Itu aja gemeter. Sebelum jadi Bawaslu, saya pernah melaporkan banyak kasus ke Bawaslu, diklarifikasi sama Bawaslu. Gemeter juga saya. Bagaimana masyarakat umum kita yang tiap hari bergelut dengan pemilu aja, kalau begitu jadi pihak terkait pusing kita. Nah ini tugas berat kita semua, bagaimana melindungi dan seterusnya. Tapi kalau untuk jajaran kita yang ad hoc juga kita asuransikan. Tapi kan itu paling akhir gitu loh. Bagaimana prevensi agar tak terjadi kekerasan, termasuk kekerasan yang lain dilaporkan kembali. Di Jember sana ada jajaran kita semua dilaporkan ke polisi terkait dianggap melampaui kewenangan dan seterusnya. Ini ya pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Kaharudin apa Pak? Ya, saya lupa. Itu tadi terkait itu ya. Terakhir ya saya kira sebagai sekaligus ini, saya bukan enggak ini kan udah banyak sekali pertanyaan dan masukan, terutama ini forum paling kaya masukan buat saya terkait buku. Saya terima kasih sekali. Ini memang kalau udah kelas LIPI itu agak-agak bagaimana. Lain kali saya harus berhitung kembali kalau sudah mau dikomentari teman-teman LIPI. Saya ada yang nanya di grup itu di Q&A, ini apa simbolnya? Terus terang saja, buku ini kenapa dengan begini modelnya, font-fontnya begini. Saya tadinya menyasar pembaca muda biar gampang. Jadi kalau mohon maaf, kalau mau diterbitin penerbit yang, kan kita bisa kalau suka buku kan tahu penerbit yang bawaannya serius banget, baru baca sampulnya kebayang catatan kakinya itu kan banyak. Bahkan kadang-kadang catatan kakinya lebih banyak ketimbang kata-kata dalam bukunya gitu kan. Nah, saya mencoba dengan cara yang paling simpel, font juga font anak muda maunya itu. Kalau ini ya, karena ada pertanyaan, ini tuh simbol orang mengawasi coklit kemarin. Jadi ini simbol Bawaslu benar. Kalau KPU itu begini waktu pengawas coklit itu. Nah, kita begini. Lebih titis. Sebenarnya saya dalam hati berdebat juga. Ini kan konvensional banget. Kayak mengawasi itu hanya pakai mata, harusnya udah pakai teknologi. Tapi ya kadang-kadang kita harus mengalah dalam perdebatan dalam diri sendiri yang kemudian ya hasilnya seperti ini. Saya akan tetap mendengarkan, tapi saya kira terlalu banyak kekurangan buku ini, jadi kalau ditambah 2 jam lagi masih banyak juga kritikannya, Zona. Jadi saya membatasi diri dulu untuk biar tidak terlalu pusing menerima masukan yang banyak ini. Tapi saya senang sekali karena kalau di bedah seperti ini kan jadi kita punya ini kata Roland Barthes itu, the death of author itu ya. Matinya sang penulis. Sudah, kita ini bisa menjelaskan, tapi orang lain lebih berhak untuk menilai karya-karya itu. Apa yang sudah kita teriakan, orang lain menilai. Terakhir, yang berminat buku, karena ada yang nanya, silakan pesan di Gramedia Online. Kelihatannya di sana cuma tinggal 300 buku. Kalau yang di sini saya nggak tahu, yang dikelola oleh Cak Maskur, itu saya nggak tahu masih ada apa enggak, nanti bisa dikontak. Tapi kalau yang di Gramedia kelihatannya tinggal segitu doang, karena begitu bukunya laris, mereka juga kaget. Karena kan sebenarnya ini dianggap buku yang berat, tapi ternyata enggak, dianggap buku yang ringan, tapi ya berat. Ngomongin ancaman-ancaman ini, pidana ini kan berat. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang sudah menyambungkan kegiatan ini, teman-teman di LIPI, Mbak Sandra dan juga Mbak Dona. Saya tadi ada peneliti senior LIPI yang biasa ya juga itu, jadi saya senang. Eli juga yang menjadi penyambung lidah ini. Yang pasti saya senang, saya kenal banyak sekali senior peneliti di LIPI, dan tentu ini achievement lah buat buku seperti ini mau dibahas teman-teman LIPI. Hal-hal yang tadi disampaikan akan menjadi masukan yang luar biasa buat saya dan teman-teman pengawas untuk mendokumentasikan. Saya dorong semua kabupaten kota juga untuk bikin buku, mau yang bersifat individu maupun kelembagaan. Sebagai pesan terakhir, saya ingin menyampaikan buku dari divisi yang saya ampuh di Bawaslu ini, bukunya sudah 40 yang kedivisian. Gitu. Jadi banyak sekali buku kita hasilkan. Kalau mau lihat, bentuk softwarenya ada di
dokumentasi atau terbitan yang ada di Bawaslu. Bagi teman-teman LIPI itu menjadi salah satu sumber data kalau mau melakukan penelitian. Nggak habis tema-tema pengawasan dan pemilu. Terima kasih Mbak Sandra, Dona, dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Afif, dan itulah tadi serangkaian webinar bedah buku kita pada siang hingga sore hari ini. Dan untuk hadirin Bapak Ibu yang ingin lebih mengetahui lebih dalam dari apa itu pengawasan pemilu, bisa dibaca di buku Membumbukan Pengawasan Pemilu, karena buku ini tadi sudah disampaikan, buku ini berat tapi ditulis dengan gaya pop sehingga lebih mudah untuk dicerna bahkan oleh anak-anak muda yang baru kenal politik sekalipun. Nah, akhir kata, saya Dona, saya memohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan sampai jumpa di webinar LIPI berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.